Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah nyampe lokasi bersama tim cerita rakyat. Itu alhamdulillah saya bersama Pak Ustadz guru saya dari Surade dari Jampang. Mungkin waktu nyampe itu kemarin. Alhamdulillah saya diajak jalan-jalan ke Makung Eyang Depok, yang Depok yang berada di daerah Desa Danghiang, Desa Danghiang, Kecamatan Cilabu. Kecamatan Cilabu. Alhamdulillah kita sudah menyampai lokasi. Mungkin saya juga masih penasaran ya dengan tempat ini, apakah mungkin Pak Ustadz lebih tahu ya silsilah dari tempat ini. Mungkin Pak Ustadz sebelumnya ini yang Depok ini penyebaran agama Islam atau gimana Pak Ustadz? Iya, memang Eyang Depok ini adalah salah satu dari istrinya dari Eyang Pameget. Oh, yang sama. Jadi nama dari Eyang Depok itu sendiri adalah seorang perempuan. Jadi bukan seorang laki-laki, tapi seorang perempuan. iya. Yang mana beliau itu adalah memang salah satunya penyebar agama juga di area tempat di sekitar Desa Danghiang ini gitu. Dan saya tertarik ternyata tempat ini dulu pertama Pak Ustadz ya yang ke sini perjalanan spiritual maksudnya. Ya memang kalau perjalanan spiritual saya yang pertama dulu gitu ya, yang pertama memang saya di daerah sini di makam ini. Sekitar ya saya masih bujangan lah, sekitar tahun 95-an lah kalau nggak salah, 95-96. Iya dulu itu. Yang mana memang banyak yang pengalaman saya yang dirasakan di ini tempat, memang subhanallah banyak keajaiban yang saya dapat dan yang saya raih. Jadi semenjak dari itu alhamdulillah saya belum pernah putus lah ke tempat ini. Cuman ya paling saya tersendat 2-3 bulan atau sampai 5 bulan lah. Tapi tetap saya sering ke sini. Makanya tadi juga pas Dede ada di sini gitu ya, alhamdulillah lah kita berziarah ke sini ke makam Eyang Depok. Gitu. Alhamdulillah. Jadi memang benar tempat ini bukan hanya dikeramatkan, tetapi memang di sini ada penyebaran agama Islam. Penyebaran agama ya. Memang tingkatan keilmuannya yang Depok ya subhanallah lah. Cuma dengan yang identik itu yang Depok yang dinamakannya yang istri. Yang istri, ada yang istri, ada yang Pameget. Dan kebetulan di sini itu ada yang istilahnya itu yang di keramatan itu adalah salah satunya adanya air Cialiwung namanya. Yang mana tadi yang yalah rekan-rekan gitu ya, Dede mandi tadi di sana gitu kan, itu namanya air Cialiwung. Yang mana kalau dulu mah banyak yang berkunjung ke sini tuh atau warga sekitar yang ada di sini, kalau anak-anak itu mau kayak macam mau ujian gitu kan ya, THB isinya tuh kalau dulu ya gitu. Dia itu suka pada mandi di sini, ngambil airnya diminum terus dipakai mandi gitu kan di sini itu. Nah itu. Cuman memang yang saya rasakan juga memang sangat dahsyat lah gitu keramatnya ini. Mujarab juga sih airnya gitu, bahkan beberapa orang yang sakit terkadang gitu kan setelah pulang dari mandi dari sini ya alhamdulillah gitu kan banyak gitu. Memang kalau secara ukuran hakikiah kan tetap Allah lah yang istilahnya itu yang menyembuhkan, atau yang kita mempunyai problem permasalahan gitu kan, baik problem di keluarga ataupun problem di perusahaan gitu. Emang ini air suka dijadikan wasilah gitu, jadikan wasilah itu, tapi tetaplah hakikat mah hanya Allah itu. Allah yang mengabulkan. Ini mah hanya syariat gitu. Dan saya sendiri pun juga memang pernah merasakan gitu, pernah merasakan kedahsyatannya itu kekeramatan ini air gitu. Terus pengalaman Pak Ustadz selama di sini Pak Ustadz yang paling berkesan yang tidak pernah terlupakan itu entah malam waktu tidur
atau gimana? Iya. Sampai suatu yang apa? Saya dulu pas waktu saya bujangan, dulu itu saya sempat di sini sekitar 3 bulan adalah. Dan posisinya pun juga ini bukan begini, sekarang mah udah agak-agak terang dan banyak perubahan ya memangnya. Yang tadinya makam pun juga yang tadinya natural hanya bebatuan dan pepohonan, sekarang udah ada bangunan gitu, udah ada bentuk bangunan itu. Yang mana memang saya dulu itu pernah mengalami yang sangat-sangat aneh di luar logika memang itu ya. Dulu itu saya tinggal di sini 3 bulan dan pas ketika memang itu di siang hari waktu itu kejadiannya sekitar habis duhur lah kalau nggak salah, habis duhur. Pas saya selesai mandi terus saya itu mau berdoa di makam itu. Setelah saya berdoa di makam itu terus saya itu melihat inian apa namanya bunga, karena dulu itu di area makam yang itu ada pepohonan gitu kan. Nah di pepohonan itu tuh ada bunga gitu. Pas ada bunga sama saya dipetik, setelah dipetik sama saya digesek. Pas sudah digesek sama saya dilempar, dibuang. Anehnya gitu, pas begitu saya buang kok jadi salin wujud gitu. Yang kejadian itu pas waktu petik bunga itu apakah di apa ya? Secara pribadi itu iseng-iseng apa gimana? iya, ujuk-ujuk lah gitu kan, ujuk-ujuk inspirasi saya itu gitu kan. Bahkan ada rekan saya sekarang pun juga masih ada lah, saksi hidup itu, malah saksi hidup dengan saya itu, namanya si Mang Uju. Padahal bukan buat saya pribadi gitu kan, itu teh sama saya dipetik. Setelah saya petik sama saya digesek-gesek gini gitu kan. Nah sama saya teh dikasihin ke si Uju gitu, ke si Uju dikasihin Ju gitu, kata saya teh ini pemilikan ke maneh Ju gitu. Nah, kata saya naon cenah lah kemang cenah gitu. Nah cuman dia bilang gitu, ya udah cek ente kalau kamu nggak mau mah. Kalau saya tadi gesek begini terus dilempar. Pas begitu dilempar saya lihat gitu, pas dilihat teh Masya Allah gitu, kok berbentuk anting warnanya kuning. Saya kira hanya mainan gitu kan gitu, kok jadi anting, wah ini emas, kata saya tadi ambil, wah ini emas gitu. Nah setelah itu saya bawa sama saya teh. Pas saya cek, sampai saya cek gitu kan itu kan memang cuman waktu itu saya nggak langsung saya tes gitu kan. Cuma pas begitu saya datang di rumah, si itu emas itu ya, si anting itu sama saya itu dimasukin ke kapas, terus pakai minyak wangi gitu, dibawa tidur sama saya teh, yalah sambil apa namanya baca-baca doa, saya minta petunjuk apa ini gitu kan. Itu kan saya pun juga awam gitu, cuman berhubung ya nemunya di tempat yang sangat dikeramatkan gitu. Saya itu ya maklum, saya lagi usia pas seneng-senengnya begituan gitu kan gitu. Ya mungkin aja lah barangkali ini ada tuahnya, kata saya itu gitu. Cuman saya pingin tahu nih siapa nih yang berdiamnya di sini gitu sama saya tuh. Saya dibawa tidur. Nah, pas udah sama saya dibawa tidur, nggak taunya mimpi saya itu. Cuma dalam mimpi itu saya itu disamperin seorang perempuan kayak pakai pakaian putri aja gitu kan, cantik dia itu. Pas udah gituan itu, cuman nggak ngobrol banyak itu dalam mimpi itu, saya juga udah lupa lah obrolannya gitu kan. Cuman yang intinya memang dia nyampe dia itu ngelus-ngelus ke saya teh, itu ke kepala sampai pundak teh tuh saya teh diusap-usap gitu. Nah cuman saya keburu bangun, pas keburu bangun sampai saya pas bangun tidur teh mikir siapa itu gitu kan. Cuman saya ingat, oh kali ini. Nah setelah itu baru saya teh pulang lagi ke sini, saya tanyain waktu itu zaman Pak Adeng kalau nggak salah, juru kuncinya yang ngerawat ini tempat gitu. Saya tanyain ke Pak Abbas, ke Pak Adeng, ngobrol sama saya teh itu, Pak Adeng cekeng makam di sini ceng papayes yang
apa namanya yang perempuan yang sebelah mana, yang tak ada nggak di sini, kata saya tadi gituin. Kata Kang Aden, senang ini kan pangarsa itu yang terus yang dapuk tuh ini dia itu kan perempuan. Nggak tahu saya juga bahwa yang Depok itu perempuan gitu saya juga. Nah dari sana saya tuh kenapa? Ya saya bercerita begini-gini. Alhamdulillah Pak Ustadz udah jangan misalnya gitu ya pas saya tuh. Alhamdulillah udah ditemuin sama yang senang gitu mas gitu. Ya nggak tahu saya. Nah setelah itu cuman pas waktu lagi bujang saya berhubung saya nggak punya duit saya teh gitu ya waktu itu saya nggak punya duit udah gitu dijual lah sama saya teh dulu mas itu lagi harga 60.000 segram, 1 gramnya itu 60.000 itu. Terus sama saya dijual itu yang setengah gram itu, berhubung tidak ada surat-surat, katanya nggak ada suratnya sana gitu. Lakunya cuma 20.000 itu udah nggak punya buat rokok gitu, saya jual aja 20.000. Nah itu berapa gram itu Pak Ustadz? setengah gram. Dulu itu mungkin lagi murah-murah banget. Iya lagi murah, lagi 60.000 kata saya segram gitu, segramnya 60.000. Sama saya dijual itu yang setengah gram itu gitu. Jadi lakunya cuma 20.000 itu, Masya Allah. Nah itu memang sangat-sangat wah gitu. Jadi cerita Pak Ustadz Daar, subhanallah, dari pengalaman beliau semenjak terjun ke dunia spiritual, yaitu menginap di sini sampai 3 bulan. 3 bulan saya dulu. Itu pulang pergi atau gimana? Terkadang saya kalau ini kan berhubung dari sini kan dekat, kalau pakai motor malah 15 menit kan ya. Kalau jalan lah paling setengah jaman lah gitu kan. Saya terkadang saya pulang dulu, saya juga nantinya sorenya saya balik lagi ke sini gitu. Cuman saya terus aja di sini gitu. Gitu. Kalau dulu mah ya motor juga nggak punya itu. Jadi dari rumah itu paling kita ini aja naik truk gitu. Naik truk dari sana itu yang lewat ke sini gitu. Dari sananya lagi jalan ke sini gitu dulu. Itu. Subhanallah. Alhamdulillah kita sudah berada di tempat ini. Ya, keterangan dari Pak Ustadz, subhanallah, aromah di tempat sini memang ada. Memang ada. Tentunya pasti setiap kita menjauh kemanapun kita harus diluruskan ya Pak Ustadz. Nah itu ya betul. Yang penting kita niat dan etikat lah gitu kan. Ini mah hanya wasilah, hanya sebab kan ya. Memang saya juga banyak sih lah keanehan mah. Saya pernah ada kedatangan tamu dari Jepang, namanya Mr. Tanaka dulu tuh, Mr. Tanaka. Dia selama di Indonesia dia itu belum pernah katanya itu mandi dengan air dingin. Itu pasti dia itu mandinya itu dengan air hangat terus gitu kan. Nah, pas waktu dia datang ke sini sama saya kan disuruh mandi di sini. Itu dia orang Jepang ya, Mr. Tanaka ya. Gitu. Cuman dia kalau sekarang udah tua lah, sekitar udah ada usianya sekarang 80-90-an kayaknya gitu. Dia mandi di sini gitu. Dia bilang, "Kok airnya anget banget?" Nah, padahal katanya bukan anget ya. Gitu. Tadi juga berasa lah mandi di sini gimana gitu kan, dinginnya gitu. Dia bilang kebalik, anget. Padahal dia selama dia di Indo gitu, dia itu belum pernah mandi dengan air dingin gitu. Selalu aja dia mandi dengan air hangat. Kesini subhanallah Pak Ustadz. Dia bilang kok hangat senang gitu. Nah itu Mr. Tanaka dia dulu. Banyak saya juga lah itu yang pernah datang ke sini sama saya dibawa ke sini. Oke, jadi subhanallah ya, cerita Pak Ustadz, pengalaman dulu waktu jiwa muda luar biasa, subhanallah, menjadi inspirasi ya. Untuk dari Sabang sampai Merauke jangan lupa pokoknya subscribe channel Kang Aar Mubarok. Untuk Kang Aar Mubarok itu di cerita rakyat, itu ceritanya benua mitos Pak Ustadz ya. Itu bisa dicari di YouTube dengan nama Aar Mubarok. Kalau untuk obrolan seperti gini ada channel Pak Ustadz lagi? Ada insya Allah nanti akan saya di-up nanti di Pakarangan Hirup PKH. Pakarangan Hirup. Jadi di saya itu halaman kehidupan gitu. Insya Allah. Alhamdulillah saya dari Surade, Jampang Surade Sederhana, Jampang Kulon.
alhamdulillah sudah di sini bersama Pak Ustadz. Mungkin untuk selebihnya dan selanjutnya nanti kita akan jalan-jalan lagi ke tempat-tempat Insyaallah, mungkin insyaallah. di mana di tempat sejarah bersama Pak Ustadz. Waktu itu pas ngobrol-ngobrol santai Pak Ustadz. Iya, siap siap. Jangan lupa subscribe, share, dan komen biar kalian gak ketinggalan video-video Pak Ustadz Daan Mubarok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.